Maaf ya Pak, saya kritik itu sebenarnya bukan kritik pribadi Bapak, tapi tentang semua ucapan-ucapan Bapak itu yang semula ya diawali dari kata Bapak itu kalau demo-demo itu dibayar oleh para koruptor. Itu satu. Kemudian geser lagi kedua, itu katanya kalau demo-demo itu ditunggangi asing. Berarti Bapak tahu dong kalau para koruptor itu bayarin yang namanya orang-orang demo, ya kan, katanya kan. Sedangkan orang-orang demo ini menolak para koruptor diberi kebijakan, para koruptor diberi gelar kehormatan. Itu Pak tujuannya. Apa berpikir begini, Bapak tahu kan, berarti pendemo itu dibayar oleh koruptor. Bapak tahu kan para koruptornya itu siapa saja. Ya, pengusaha seperti siapa saja yang membayar, sanggup ngeluarin uang sampai miliaran rupiah untuk membayar orang itu. Berarti Bapak tahu, ya kan? Salah kan? Nggak salah kan kita kritik-kritik mempertanyakan hal tersebut. Kalau memang Bapak itu tahu, ya kalau pendemo itu dibayar oleh para koruptor, artinya di sini ya Bapak tahu persis para koruptor itu siapa. Ya seharusnya Bapak lah yang waspada itu. Nah kemudian sedangkan mahasiswa-mahasiswa, rakyat-rakyat itu menolak tentang kebijakan yang berpihak kepada para koruptor. Itu loh Pak, ya. Kalau saya analisa ya seperti itu. Nah artinya ada kemungkinan dong Bapak ini kemarin bisa menduduki yang namanya jabatan sebagai pemimpin itu dicokong oleh yang namanya para koruptor. Ya, agar para koruptor ini, terutama pengusaha-pengusaha besar yang tidak pernah menggunakan pajak, mengeluarkan pajak dan sebagainya, hanya mengancam-ngancam rakyat Indonesia, ya kan? Itu artinya Bapak itu dicokong mereka, suara itu dibayar. Karena dari segi omongan Bapak itu ya semua ya bernarasi itu seperti itu. Kalau pendemo itu dibayar para koruptor, kemudian ditunggangin orang asing. Nih begini, kalau analisa saya ya Pak, benar begitu. Ya kenapa? Bapak tahu persis berarti koruptornya itu siapa. Bapak tahu persis berarti itu orang asing itu yang nunggangin itu siapa. Ada kaitannya nggak sama para koruptor sama pengusaha? Pengusaha swasta, ada nggak orang asing ini yang kerjasama dengan pengusaha-pengusaha? Pasti ada ya Pak. Saya playback lagi loh dari narasi-narasi Bapak itu sebelumnya itu mengatakan bahwa pendemo itu dibayar oleh para koruptor, kemudian ditunggangin oleh orang asing. Ya, sebenarnya saya tidak mau loh Pak kritik tentang pribadi Bapak, tapi tentang semua ucapan Bapak itu berkaitan dengan para koruptor. Koruptor BLBI ada di Bapak, koruptor yang namanya BI ada di Bapak. Ya kan, beberapa koruptor terbesar termasuk Hasamadikon Hartono ada di Bapak, ya kan, semuanya di belakang Bapak itu, ya kan, termasuk Burhanuddin, adiknya sendiri, keluarga Cendana, ya kan. Nah, coba, sedangkan pendemo-pendemo ini Pak menuntut kebijakan menuntut ya kebijakan Bapak yang dibuat berpihak kepada koruptor, ya, terutama nih, ya. Satu, saya sebut aja anggota DPR di parlemen itu banyak sekali oleh yang korupsi, tapi terlindungi kan. Nah mungkin suara-suara mereka ini yang cokong Bapak agar mereka tuh posisinya aman. Makanya ada juga statement anggota di parlemen itu bilang kalau yang namanya mau tangkap koruptor itu harus laporan dengan ketua partainya. Kita analisa kembali Pak. Dari ucapan Bapak, pendemo-pendemo itu dibayar oleh yang namanya para koruptor. Kemudian kenapa ya Pak? Setiap ada demo-demo itu juga selalu terlibat yang namanya anggota instansi dari salah satu ya kepolisian. Nah, selalu ada. Ya selalu ada di tengah-tengah itu berlagak tidak punya apa-apa. Ada rakyat berjalan di tengah-tengah demo kakinya dicentelin begitu. Kemudian mereka yang terkena hukum terutama ke ojol ini ya misalnya ya. Kita berplayback lagi di masa-masa lalu ya Pak. Kebanyakan orang-orang yang terlibat dengan kasus-kasus pembunuhan, kemudian kasus-kasus yang namanya kekerasan ya Pak ya, itu memang diproses ya di mata publik. Nah, di mata publik ya memang mereka diproses. Tapi yang saya lihat Pak, yang diproses anggota-anggota instansi tersebut ya,
Nama doang, selama prosesan aman, diketuk palu sekian tahun. Tapi Pak, orangnya berkeliaran di luar. Itu yang saya heran. Ya, yang saya heran itu diketuk palu, ya betul sekian tahun ini. Tapi entah keluar dari pintu mana, mereka itu berkeliaran di luar gitu loh Pak. Ya, siapapun yang terlibat di dalam pendemo itu aksi kekerasan terhadap pendemo, mengakibatkan kecelakaan fisik, ya mengakibatkan kehilangan nyawa, itu semua memang betul diproses ya sama instansi tersebut. Cuman begini yang saya pertanyakan, setelah mereka ini dilakukan ke meja hukum, betul ya, betul dipublikasi semuanya sekian, diponis sekian, tapi nama doang, entah keluar dari pintu mana mereka ini kok bisa berkeliaran di luar gitu loh Pak. Ya, juga termasuk yang namanya Sylvester kemarin ya, yang kasus yang dengan Yusuf Kala, 2 orang di penjara. Tapi cobalah Pak periksa dengan teliti ya, periksa dengan teliti. Apakah 2 orang yang penjara itu benar-benar ada di dalam? Nah itu aja Sylvester aja masih bebas di luar, nggak dijemput paksa. Ya kan, seharusnya penegak hukum ya seperti itu. Itu sih yang saya kritik itu ke Bapak ya, banyak hal itu. Kemudian ya jangan pula orang-orang yang di media sosial itu mengupload video-video lama ya. Ini makanya saya bilang buzzer-buzzernya Jokuwong, buzzer-buzzernya jongos-jongosnya pemerintah ini ya sengaja membuat gaduh menurut saya ya. Ketika saya mengungkap ini ya, justru saya yang dibilangin membuat narasi gaduh. Saya nyatakan ya Pak, buzzer jongos-jongosnya pemerintah, terutama jongos-jongosnya si JK dong Mukidi dulu ya, itu membuat narasi, kadang-kadang video lama diuploadnya, kemudian membuatlah ini. Yang saya heran tuh itu Pak. Nah kemudian playback kembali ya, inti dari semua yang saya sampaikan itu terhadap perkataan Bapak mengenai kalau pendemo-pendemo itu dibayar oleh para koruptor, ditunggangin orang asing. Itu mari Indonesia kita analisa bersama ya. Kalau memang itu dibayar seorang koruptor, berarti koruptornya sangat tahu Prabowo di belakang ya. Asing itu bekerja sama dengan perusahaan swasta sama siapa saja. Yang antek benar dengan orang asing ini sebenarnya keluarga siapa? Itu yang saya pertanyakan ya Pak ya. Kemudian ya berlanjut lagi masalah cokongan suara ya. Kemudian ada lagi nih Pak ya, selalu bernarasi 2030 itu akan bubar ya, itu salah satunya. Ya, padahal rakyat ini menuntut tentang pengesahan yang namanya undang-undang perampasan aset untuk para koruptor ya. Kemudian ada narasi itulah, saya selalu banding-bandingkan. Adakah muka 2 di sini posisi diantaranya siapa saja gitu Pak? Bisa nggak di iniin ya. Nah, jangan pula itu yang orang-orang membuat narasi buzzer kalian itu sengaja membuat gaduh negara ini ya, membuat video-video lama diiniin, terutama menutup-nutupin instansi yang terlibat kekerasan, terlibat pembunuhan ya. Itu herannya ya Pak, instansi ini kok nggak bisa dibersihkan gitu. Dari demonya 98 dulu ya, ada yang membawa senjatoi api ya, senpi itu menembakkan ke mahasiswa, tidak kedapatan juga. Di masa kepemimpinan Bapak itu selagi Bapak itu masih di bawah naungan mertua ya. Jadi saya itu banyak bertanya ya, mudah-mudahan analisa berkaitan dengan segala ucapan Bapak ini tembus ya sama masyarakat yang lainnya, bisa menganalisa lebih tinggi lagi gitu ya. Harapan saya Pak ya, coba kalau memang negara kita ini pengen maju, pengen ini, berantas semua itu. Instansi apapun yang terlibat jangan ditutup-tutupi ya. Udah gitu jangan dibebaskan kalau di penjara. Ini masuk penjara tapi bebas orangnya setelah rakyat lengah
Itu loh Pak. Ya, jadi salam waras saja ya Pak. Ya, mudah-mudahan ya Bapak